Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akuntansi, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi Project Based Learning kami terkait penerapan metode perhitungan dan akumulasi biaya berdasarkan proses costing pada UMKM Ayam Geprek Almeira. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami yang memaparkan Project Based Learning. Yang pertama yaitu ada Tiara Istiqori Marfi dengan ujung NPM 062, kemudian ada Sabrina Oksa Ramadhani dengan ujung NPM 095, kemudian ada Siva Binar Sayekti dengan ujung NPM 097, kemudian ada Ahmad Farezi Alta dengan ujung NPM 007, dan ada saya sendiri Derian Surya Permana dengan ujung NPM 036. Di sini saya akan menjelaskan manfaat kegiatan bagi mahasiswa, UMKM, dan masyarakat. Yang pertama bagi mahasiswa, manfaatnya itu memperoleh pengalaman praktis terkait proses bisnis UMKM. Yang kedua, menghubungkan teori perkuliahan dengan kondisi nyata di lapangan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan analisis, komunikasi, kerja tim, dan problem solving. Selanjutnya, manfaat kegiatan untuk UMKM. Yang pertama itu dapat membantu mengevaluasi proses operasional dan perhitungan biaya. Yang kedua, mendapat masukan inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas usaha. Yang ketiga, mendapat rekomendasi tentang pencatatan keuangan, pengendalian, dan pemasaran. Selanjutnya, manfaat untuk masyarakat. Yang pertama itu mendapat produk UMKM yang lebih berkualitas dan terjangkau. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi. Profil UMKM. UMKM ini merupakan usaha kuliner rumahan yang berdiri sejak 2016 dan dikelola langsung oleh pemilik sejak awal. Usaha ini awalnya beroperasi di ruko kecil bersama istri, kemudian berpindah ke lokasi yang lebih layak seiring meningkatnya jumlah pelanggan. Dalam proses produksi, pemilik usaha masih memegang peran utama, terutama pada pengolahan bahan dan pembuatan sambal untuk menjaga citra rasa khas. UMKM ini dibantu oleh 2 karyawan dengan sistem kerja fleksibel yang biasanya menangani bagian penggorengan dan pelayanan pembeli. Produk utama yang ditawarkan berupa paket ayam lengkap dengan nasi, lalapan, dan sambal dengan harga bervariasi mulai dari 10.000 hingga 13.000 sesuai jenis potongan ayam. Sementara ayam satuan dijual dengan harga 8.000. UMKM ini dikenal karena citra rasa rumahan, harga terjangkau, serta kualitas yang konsisten. Selanjutnya yaitu hasil analisis SWOT UMKM Geprek Almeira. Pertama dari sisi kekuatan, Geprek Almeira ini memiliki keunggulan utama pada kualitas rasa. Proses marinasi semalaman membuat bumbu meresap dan konsisten. Harga yang terjangkau juga menjadi daya tarik kuat bagi pelanggan. Ditambah pelayanan yang ramah sehingga menciptakan loyalitas. Proses pencucian ayam yang paling efisien juga ikut mendukung stabilitas produksi. Namun ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Tenaga kerja masih terbatas, sehingga kewalahan saat permintaan meningkat. Penggunaan minyak juga cukup boros, sehingga biaya produksi membengkak. Pencatatan biaya dan penjualan belum rapi, termasuk bahan-bahan kecil yang sering tidak tercatat, seperti pembelian Royco, micin, dan lain sebagainya. Kondisi ini membuat margin sulit dipantau dan berpotensi menimbulkan selisih. Lalu dari sisi peluang, masih terbuka pengembangan menu seperti lele, ayam katsu, hingga jus. Kehadiran Shopee memberi kesempatan untuk memperluas pasar. Selain itu, pengalaman membuka cabang yang sebelumnya gagal bisa menjadi modal pembelajaran untuk ekspansi yang lebih matang. Permintaan makanan cepat saji dengan harga murah tetap tinggi di kalangan mahasiswa. Sementara itu, ancaman yang perlu dicermati adalah persaingan harga pasar yang ketat, melemahnya daya beli, fluktuasi harga bahan baku, serta komisi Shopee Food yang menekan margin. Ini membuat UMKM harus lebih cermat dalam mengelola biaya. Oke, selanjutnya adalah gambaran umum terkait penerapan akuntansi biaya pada UMKM Geprek Almeira.
Yang pertama yaitu sistem awalnya masih sederhana dan manual dan beberapa belum mengalami pencatatan. Yang kedua yaitu proses costing diterapkan karena produksi massal dan berulang. Yang ketiga yaitu mempermudah pengendalian dan penentuan suatu HPP. Kemudian yang kedua ada penerapan akuntansi biaya secara umum. Yang pertama yaitu biaya dipisahkan menjadi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang kedua yaitu produksi dianalisis melalui 4 proses, yaitu persiapan, penepungan, penggorengan, dan pengemasan. Dan yang ketiga yaitu sistem lebih terstruktur dibandingkan pencatatan awal. Kemudian kelebihan dan kekurangan penerapan akuntansi biaya. Kelebihannya yaitu yang pertama, memberikan gambaran biaya yang lebih rinci dan menyeluruh. Kedua, memudahkan pemilik usaha menghitung HPP secara akurat dan aktual. Ketiga, meningkatkan transparansi biaya dalam setiap proses produksi. Dan kekurangannya adalah membutuhkan pemahaman lebih tinggi dibandingkan pencatatan sederhana. Yang kedua yaitu pelaku UMKM perlu disiplin dalam pencatatan agar data tetap akurat. Yang terakhir yaitu membutuhkan penyesuaian awal karena tidak terbiasa dengan pencatatan akuntansi biaya yang terstruktur. Perkenalkan, nama saya Sabrina Oksara Madani dengan ujung NPM 095. Saya akan menjelaskan pada bagian mekanisme pendampingan. Kelompok kami menggunakan 4 tahap utama agar penerapan proses costing di UMKM Ayam Geprek Almaira itu berjalan secara terarah. Tahap pertama itu adalah identifikasi awal, yaitu kami mengamati proses produksi dan juga pola pencatatan biaya yang sudah ada melalui observasi dan juga wawancara langsung terhadap UMKM Ayam Geprek Almaira. Tahap ini memberikan kami gambaran awal tentang bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead. Tahap kedua adalah analisis data biaya. Di sini kami mengelompokkan biaya dan menghubungkannya dengan setiap proses produksi, sehingga terlihat bagian yang belum efisien dan perlu diperbaiki. Tahap ketiga adalah perancangan sistem proses costing. Kami mendampingi pemilik usaha untuk menghitung biaya per proses, mengalokasikan tenaga kerja dan overhead, sehingga menentukan biaya produksi per unit dengan contoh perhitungan langsung. Tahap keempat adalah mengimplementasi dan juga mengevaluasi. Sistem yang telah disusun diterapkan pada produksi harian. Lalu kami mengevaluasi konsistensi pencatatannya dan juga memberikan rekomendasi agar metode ini dapat diterapkan secara berkelanjutan. Melalui tahapan yang sistematis ini, pendampingan membantu UMKM untuk memperbaiki akurasi biaya produksi dan juga meningkatkan efisiensi operasional. Yang selanjutnya adalah tahapan implementasi sistem proses costing pada UMKM Ayam Geprek Almaira. Pertama, kami mengidentifikasi proses produksi dan juga pusat biaya, yaitu persiapan, penepungan, penggorengan, dan juga pengemasan. Nah, karena produknya ini bersifat homogen dan juga prosesnya berulang, maka metode proses costing itu sangat sesuai. Selanjutnya yang kedua, kami mengumpulkan dan mengklasifikasikan biaya ke dalam biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead. Sehingga semua biaya itu dicatat sesuai dengan tahap produksinya. Yang ketiga, kami melakukan perhitungan biaya per proses, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh biaya di tiap departemen secara akumulatif. Nah, yang keempat, kemudian biaya tersebut kami hitung menjadi biaya per unit, yang kemudian disusun dalam laporan biaya produksi untuk mengetahui biaya rata-rata per potong ayam. Yang terakhir, kami melakukan evaluasi dan juga pengendalian biaya untuk melihat apakah ada penyimpangan dan memastikan proses tetap efisien. Nah, dengan kelima tahap ini, proses pencatatan biaya berdasarkan proses costing itu dapat berjalan terstruktur, lebih akurat, dan juga dapat mendukung penentuan harga jual yang lebih tepat. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem akumulasi biaya yang diterapkan pada UMKM Ayam Geprek Almaira. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Istikori Marfi dengan NPM akhir 062. Jadi, berdasarkan hasil observasi, sistem akumulasi biaya yang diterapkan pada UMKM Ayam Geprek Almaira ini masih sangat sederhana dan belum terstruktur. Pencatatan biaya yang dilakukan oleh Geprek Almaira dilakukan secara manual dan tidak rutin, di mana pemilik usaha hanya menghitung modal awal yang dikeluarkan setiap pagi, lalu membandingkannya dengan uang penjualan di akhir hari. Nah, cara ini membuat informasi biaya yang tersedia itu menjadi sangat terbatas karena tidak ada pemisahan antara biaya bahan baku, tenaga kerja, maupun biaya overhead. Nah, selama proses produksi sering sekali muncul tambahan pengeluaran seperti pembelian bumbu ataupun perlengkapan mendadak yang itu tidak dicatat, sehingga pemilik usaha sering mengalami selip dalam perhitungannya. Ketidakaturan pencatatan ini menimbulkan selisih antara laba yang dihitung dengan kondisi kas yang sebenarnya, dan pemilik usaha menjadi kesulitan menelusuri penyebabnya karena pemilik usaha tidak ada catatan biaya yang rinci. Nah, dalam praktiknya proses pembuatan ayam geprek ini
berlangsung secara terus-menerus mulai dari persiapan, penepungan, penggorengan, hingga pengemasan, sehingga sistem yang lebih sesuai untuk digunakan adalah proses costing. Melalui pendekatan ini, seluruh biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead dikumpulkan berdasarkan proses produksi yang dialokasikan ke seluruh produk yang dihasilkan dalam satu periode. Penerapan proses costing ini dapat memberikan gambaran biaya produksi yang lebih akurat. Selanjutnya adalah penyusunan laporan biaya produksi untuk UMKM Ayam Geprek Almaira. Yang pertama, kami mengelompokkan biaya ke dalam 4 tahapan utama, yaitu tahap persiapan, penepungan, penggorengan, serta juga pengemasan. Nah, pada setiap bagian ini kami mengklasifikasikan biaya menjadi 3 elemen, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik. Tahap pertama yaitu tahap persiapan, terlihat bahwa biaya itu dominan dari biaya bahan baku, yaitu sekitar 90% dari total biaya tersebut. Hal ini karena biayanya itu lebih besar pada bahan baku utama seperti ayam, cabai, dan juga beras. Maka total biaya yang ditransfer dari Departemen Persiapan itu adalah sebesar 1.072.250. Nah, yang kedua, kita akan mengakumulasi setiap biaya tersebut ke dalam laporan biaya produksi hingga produk jadi, yaitu kita akan membuat laporan biaya produksi untuk masing-masing departemen. Total biaya pokok produksi akhir untuk 200 unit ayam yaitu adalah sebesar 1.631.750. Maka dengan biaya tersebut kita dapat memproyeksi pendapatan dan juga laba kotor harian. Maka didapatkan dengan asumsi penjualan dengan harga 8.000 sampai 13.000, kita dapatkan pendapatan kotor harian sebesar 2.270.000, dan kita dapatkan dengan mengurangi dengan HPP akan kita dapatkan laba kotor sebesar 638.250. Yang selanjutnya adalah perbandingan antara sistem lama dengan sistem proses costing. Pada sistem lama, biaya itu masih dicatat secara manual sehingga tidak dikelompokkan, dan akhirnya penentuan laba itu tidak akurat. Nah, pada sistem proses costing, biaya itu dikelompokkan pada 4 proses, yaitu proses persiapan, proses penepungan, proses penggorengan, serta proses pengemasan. Dengan total biaya keseluruhan sebesar 1.631.750 dan estimasi pendapatan kotor harian sebesar 2.270, maka didapatkan laba kotor yaitu sebesar 638.250. Nah, dengan adanya proses costing, maka kita dapat mengestimasi laba dan juga proyeksi laba secara lebih akurat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis hasil implementasi pada proses costing UMKM Geprek Almaira. Yang pertama yaitu analisis hasil implementasi proses costing. Yang pertama yaitu struktur biaya lebih jelas dan terukur, kemudian tahap penggorengan teridentifikasi sebagai biaya terbesar. Yang ketiga, laba dihitung lebih objektif berdasarkan total biaya sebenarnya. Yang keempat, ada data biaya yang mendukung keputusan manajerial yang lebih akurat karena semua biaya telah dikalkulasi. Kemudian ada efektivitas implementasi dalam pengendalian biaya pada UMKM tersebut. Yang pertama yaitu biaya dapat dibandingkan antar proses dan antar periode, sehingga menjadikan biaya lebih aktual dan lebih terstruktur. Yang kedua, ada pemborosan lebih mudah terdeteksi, jadi karena biaya sudah dikelompokkan menjadikan pemborosan lebih terlihat. Kemudian ada penggunaan bahan baku dan overhead yang dapat dikendalikan menjadi lebih baik karena telah dikelompokkan. Kemudian mendukung peningkatan efisiensi operasional UMKM. Kemudian ada perubahan pada sistem akuntansi biaya Geprek Almaira. Yang pertama yaitu pencatatan berubah dari sederhana menjadi terstruktur dan lengkap. Kemudian semua biaya termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead masuk ke dalam perhitungan biaya. Ketiga, HPP lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, pemilik memahami struktur biaya sebenarnya dan membuat keputusan menjadi lebih tepat. Terima kasih. Selanjutnya yaitu rekomendasi perbaikan sistem berdasarkan proses costing. Penerapan proses costing dapat membantu UMKM memahami biaya produksi lebih akurat. Caranya adalah dengan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead di setiap proses, mulai dari pencucian, marinasi, pembubuhan, hingga penggorengan. Sistem pencatatan sederhana menggunakan 3 kolom sudah cukup efektif untuk memantau biaya harian dan menghitung biaya per porsi. Selain itu, perbaikan tata letak dengan memindahkan area memasak ke bagian belakang akan menciptakan alur kerja yang lebih rapi dan higienis, sekaligus mempermudah kontrol biaya. Dengan langkah-langkah ini, Geprek Almaira dapat menetapkan harga jual yang lebih tepat, menjaga margin tetap stabil, dan meningkatkan ketahanan usaha menghadapi persaingan dan perubahan harga. Yang terakhir ada simpulan. Penerapan proses costing pada UMKM Ayam Geprek Almaira berhasil meningkatkan akurasi perhitungan biaya produksi dan laba. Sistem ini
membuat pencatatan biaya lebih terstruktur di setiap tahapan proses, sehingga UMKM dapat mengetahui biaya per unit secara jelas, mengendalikan biaya lebih efektif, dan menetapkan harga jual secara rasional. Proyek PBL ini juga memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan teori akuntansi biaya pada kondisi usaha nyata. Selanjutnya, manfaat bagi UMKM dengan dilaksanakannya Project Based Learning ini. Project Based Learning ini memberikan manfaat nyata bagi UMKM melalui dukungan analisis dan solusi yang disusun oleh mahasiswa. Melalui kegiatan ini, UMKM terbantu dalam meningkatkan efektivitas operasional, mengembangkan inovasi produk, serta merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Selain itu, mahasiswa turut memperkenalkan penggunaan teknologi dan tools digital yang dapat memperkuat daya saing secara keseluruhan. Kolaborasi ini membantu UMKM berkembang lebih optimal, sambil memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat bagi mahasiswa, yaitu mahasiswa dapat mengalami langsung penerapan akuntansi biaya pada UMKM. Kemudian yang kedua ada memahami perbedaan teori dan praktik lapangan terhadap akuntansi biaya pada UMKM. Kemudian yang ketiga ada mengasah kemampuan analisis biaya dan penyusunan HPP pada suatu produk. Kemudian melatih komunikasi, teamwork, dan problem solving mahasiswa itu sendiri. Dan yang kelima ada menumbuhkan sikap profesional dan tanggung jawab dalam proyek nyata seperti UMKM tersebut. Terima kasih.